Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Special Talk Show, dan di segmen kedua kami buka line telepon interaktif yang nantinya Anda bisa ikut berpartisipasi dan juga yang bertanya kepada kedua narasumber kita tentang peningkatan peran pengawas pelaksanaan syariat Islam. Ya Ustadz, saya masih ingin bertanya seputar sejarah untuk WH-nya sendiri, Wilayatul Hizbahnya dalam Islam, apakah sudah ada dari dulu atau bagaimana nih Ustadz? Para akademisi, para penulis umumnya, baik yang menulis mengenai Wilayatul Hizbah ini, mengenai WH dan sejenisnya dan seumpamanya, seperti misalnya Imam Al-Mawardi dalam karyanya, kemudian Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syariah, Yusuf Qaradawi, kemudian ada Al-Farra dan para ulama yang lain. Dan ada penelitian terbaru, bahkan itu disidangkan untuk disertasi. Di sana disebutkan begini, bahwa sejarah Wilayatul Hizbah, dulu Hizbah dikenal. Jadi Hizbah kalau belum menjadi lembaga namanya Hizbah. Hizbah itu artinya keteraturan, banyak maknanya. Di antara maknanya mencari pahala di sisi Allah juga Hizbah. Seperti bulan Ramadan, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ihtisab, mencari karunia Allah. Ada juga makna Hizbah itu melarang. Ada makna Hizbah menjaga keteraturan. Nah, pada masa Rasulullah belum menjadi sebuah lembaga, dia masih hizbah, semacam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kembali kepada Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama mendefinisikan hizbah itu dalam arah itu. Maka pada masa Rasulullah belum ada, cuma ada inspeksi pasar. Jadi Rasul pernah turun inspeksi pasar, beliau lihat kurma, kemudian ditaruh tangannya ke dalam kurma. Tanya Rasulullah, apa ini? Kenapa basah di bawahnya? Kata Rasulullah, itu kata sahabat yang kebetulan juga, katanya ada rintik hujan. Kata Rasulullah, kenapa tidak taruh di atas? Man ghasyana falaysa minha. Supaya orang tahu ini kurmanya basah gitu. Sehingga orang lihat kok kering kurma, tiba di bawahnya basah. Artinya Rasul melakukan inspeksi pasar dalam konteks ini. Nah, di sana para ulama menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah Hizbah itu, Wilayatul Hizbah belum menjadi Wilayatul Hizbah, namanya lebih kepada kontrol pasar, penjagaan pasar, amil suk namanya. Yang kemudian pada masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, pada masa Umar ini sudah ada semacam lembaga yang kemudian menjaga pasar supaya sebagaimana mestinya, masih cakupannya pasar. Yang kemudian baru pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, baru dia cakupannya luas, bukan hanya menjaga ke pasar tapi menjaga berbagai tempat yang lain di sana. Sehingga hizbah dalam makna amar ma'ruf nahi mungkar, Wilayatul Hizbah dia menjadi sebuah sebuah lembaga, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Marzuki, bahwa kalau dikaitkan dengan Aceh kan banyak kanunnya. Dari saya lihat ada itu ada 99, ada 2000, ada 2002, ada 2004. Semuanya saling berkenaan. Bahwa intinya di sana diawasi mengenai syariat Islam dalam makna yang luas, kemudian ibadah, muamalah, kemudian dalam makna yang akidah, bisa syiar juga di sana, syiar Islam. Ada pelaksanaan syariat Islam tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya. Maka di sana ada Wilayatul Hizbah. Nah, jadi kalau di Iran namanya Wilayatul Faqih, maksudnya menjaga agar syariat itu berjalan sebagaimana mestinya. Artinya memang di negara-negara Islam memang selalu ada yang namanya seperti WH kita ini, Ustaz. Di Mesir misalnya dia lebih di Mesir namanya Hizbah. Di Mesir itu lebih kepada langsung, kadang ada polisinya yang langsung. Jadi ada langsung keamanannya karena mereka punya kekuatan. Dia kan punya kekuatan, maka langsung polisinya yang menjaga langsung. Dan di Sudan saya lihat juga polisi. Kemudian di Saudi ada tim khusus bagian itu. Mungkin jadi di tempat kita termasuk sudah lebih bagus. Jadi sudah ada tim sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, hampir 1000 orang, bahkan 600-an lebih. Artinya ini memperkuat syariat Islam dan memang harus dijaga gitu. Kadang lupa diingatkan. Ya. Makanya nanti teguran pun kata para ulama, Imam Ghazali dan para ulama menyebutkan ada bertingkat-tingkat ya. Ada mulai teguran, mulai peringatan sampai ancaman yang keras begitu. Sampai tadi langsung gusur-gusur, itu tahapan-tahapan. Maka tetapi kita kadang melihat ini udah gusur, padahal itu udah berapa tahap diingatkan, bukan salah mereka.
Dan di dalam Al-Quran juga begitu, kalau kita lihat ada dengan tangan, ada dengan lisan, ada dengan hati, kan begitu. Ada juga dalam metodenya dengan hikmah, mau'idah hasanah, mujadalah billati ahsan. Artinya ada metode-metode yang kemudian seorang bisa melaksanakan hisbah dengan baik. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari pemirsa? Silakan menelpon di 082176304692 ke Pak Marzuki. Pak, ini dengar-dengar nih sebagai masyarakat, ada yang bilang katanya bahwasanya syariat Islam yang ada di Aceh seperti WH misalkan ini hanya akrab dengan kami-kami saja yang ada di bawah, lancip ke bawah, lancip ke atas, tapi tumpul ke atas, Pak. Ya, kalau kami lihat ya persepsi ya terserah kan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaan kita yang namanya dalam azas hukum itu equality before law, jadi semua orang itu sama di mata hukum, itu tetap kita terapkan. Siapapun dia, kalau memang dia bersalah, dia melanggar kanun, akan kita tindak tegas seperti itu. Jadi tidak pandang bulu ya, Tidak, Pak, ya? tidak. Semuanya sama di Tidak mata ada hukum. yang dipandang bulu. Semua yang melanggar kanun, kemudian dia terbukti melanggar, dia sudah diproses penyidikan, kemudian diserahkan ke jaksa, kemudian ya kalau memang itu putusan eksekusi tetap eksekusi. Nah, untuk proses eksekusinya sendiri hanya seperti hukum cambuk atau memang seperti hukum kurungan misalkan, Ya. Pak? Di dalam kanun kita kan di kanun Aceh nomor 6 2014 kan ada 3 pilihan ya. Yang pertama kurungan, yang kedua denda, yang ketiga cambuk. Nah, masalah nanti hakim mana yang memilih tergantung hakim. Ada yang terkadang hakim memilih di penjara, ada hakim juga yang memilih di denda, ada juga yang dipilih cambuk. Dan bahkan rata-rata tersangkanya atau terdakwanya lebih memilih dicambuk biar cepat selesai. Jadi seperti itu dia. Tapi ada efek jerahnya ya, Pak, ya, kalau untuk hukuman cambuk seperti itu? Jelas ada efek jerahnya, betul. karena dari kita lihat dari sisi indikatornya ya, semakin tahun itu ya semakin berkurang pelanggaran ya. Jadi salah satu indikatornya di tahun 2017 lebih sedikit daripada di 18 ini lebih sedikit lagi pelanggarannya. Jadi itu. Nah, Pak, untuk tahun ini saja seberapa banyak pelanggaran? Kita tahan dulu ya, Pak. Kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan Pak Ridwan di Darussalam. Silakan Pak Ridwan, ada pertanyaan? Pertanyaan saya ini masih agak ragu dan kurang yakin atas pengawasan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Coba bapak-bapak itu jam 3 malam ke Penayung masih berkeliaran lonte-lonte di Penayung. Ini selalu orang ngomong syariat Islam, tapi itu tidak bisa. Itu seperti ada yang tanya tadi, dapat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Begitu ada yang oknum yang bawa tidak diapa-apakan. Ada hotel-hotel yang oknum-oknumnya tidak dibiarkan begitu saja, ataupun pura-pura tidak tahu, ataupun sebelum ada razia sudah dikasih tahu. Ini yang membuat kami sebagai penduduk Aceh agak ragu tentang pengawasan dan pelaksanaan syariat Islam. Itu adalah hak kita semua berkewajiban. Tapi kan ada pemerintahnya. Ya, betul. Nah, Maaf, itu, Pak Ridwan, artinya ini ragu dengan kinerja pemerintah Aceh sekarang? Iya, betul. Oke. Silakan lagi, ada pertanyaan lagi Pak Ridwan atau cukup? Sementara belum, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ridwan ini adalah satu masyarakat yang menyuarakan, ini mewakili suara-suara masyarakat lainnya, di mana mereka masih ragu dengan kinerja Satpol PP ataupun WH dalam penertiban seperti hotel misalkan, kemudian pasar malam seperti tadi disampaikan di Penayung. Ini banyak pelanggaran-pelanggaran, kemudian juga seperti mabuk-mabukan khamar dan juga LGBT. Ya, saya tambahkan. Silakan Pak Marzuki. Sebentar, sebelum nanti beliau kuatkan dengan dasar hukum, Boleh, saya ingin silakan. sampaikan begini. Jadi pelaksanaan syariat Islam ataupun pengawasan dan lain-lain, kita teringat dulu ada seorang ulama di Turki
Jadi raja kirim surat ke ulama, katanya ini kenapa banyak pelanggaran di sini, di sana, di mana-mana pelanggaran. Panjang surat itu sampai 2 halaman lah. Ulama itu menjawab mali ana. 2 kali ditulis surat, 3 kali sama jawabannya. Akhirnya bingung, ini dipanggil ulama. Kenapa ini dijawab saya panjang, ini berbagai persoalan umat, Anda cuma menjawab mali ana, bukan urusan saya. Itu maknanya begitu. Artinya beliau menjelaskan bahwa ketika semua kita itu bukan urusan saya, maka di situ terjadi pelanggaran. Makanya semua elemen harus terlibat di sini, bukan hanya Satpol PP saja. Jadi ketika melihat pelanggaran, bukan Satpol PP jumlahnya dengan masyarakat kita kan, masyarakat kita berapa, Satpol PP berapa, kalau dibanding berapa persen banyaknya. Dan juga ada keterbatasan waktu, mereka juga manusia biasa seperti kita, bukan Superman kan begitu. Artinya punya keterbatasan. Nah, ketika kita melihat pelanggaran, maka di sini ada fungsi keluarga, bapak rumah tangga di situ menjaga dengan baik. Kemudian ada pagi kampung, masyarakat kampung yang juga menjaga mengawasi kawasan tersebut. Tadi disebut di tempat tertentu, misalnya tempat yang disebutkan tadi ada di sana masyarakat. Mungkin masyarakat itu tidak tahu, tapi kalau kita kasih tahu, kemudian makanya ini proses keberhasilan syariat Islam di Aceh harus terlibat semua elemen, dari mulai masyarakat, pemegang kebijakan, pelaksanaan, kemudian termasuk di sana WIH di sana, yang kemudian bukan tugas WIH saja, tapi tugas kita juga. Makanya kita mendoakan, mensupport dengan yang baik, memberikan saran-saran positif, kemudian kalaupun kita bantu juga WIH, kita ingatkan juga mereka, artinya semua harus terlibat. Karena untuk mencegah sebuah kemungkaran itu semuanya terlibat. Maka tadi disampaikan bahwa semua orang sama di mata hukum. Rasul bahkan anaknya menyatakan, seandainya Fatimah anak saya mencuri, lakata atau yadah, saya akan memotong tangannya. Artinya kepastian hukum, kesamaan di mata hukum. Nah juga tadi dalam beberapa pelanggaran yang disebutkan tadi. Jadi itulah sebuah PR bersama. Jadi kalau beliau tahu, kasih tahu, diingatkan, kemudian juga jangan biarkan, itu nanti tunggu WH aja yang melarang. Enggak, kita juga punya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita bisa melarang, kita larang. Karena kalau ketika bencana turun, bukan hanya WNH aja kena, tapi semuanya. Betul. Artinya semua harus terlibat di sini. Walaupun tupoksinya secara istilahnya secara keacehan memang WH yang bertanggung jawab, tapi kita juga sebagai sesama kan saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebaikan. Di sana ada fungsi kita. Nah, ini kan soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Aceh, apalagi seperti Pak Marzuki ini dan juga timnya. Jika mereka ataupun masyarakat tidak percaya lagi nih Pak Marzuki dan juga Ustadz, akankah bagaimana jika terjadi hal-hal yang seperti anarkis dari masyarakat? Seperti misalkan ya kita bisa melihat seperti begal ketangkap dibakar. Ini bagaimana nih? Saya melihat di Aceh bahkan seperti Ciputat, berapa lama tinggal di Ciputat, saya lihat ada di sana Ciputat Jakarta ada begal karena masyarakatnya udah sangat banyak, kemudian juga tidak terdata lagi banyak yang masuk gitu. Tetapi di Aceh kita belum melihat, masya Allah, masyarakat Aceh ini masih begitu, tata aturannya bagus. Ada iman. Saya bahkan teringat begini, ketika ada bantuan untuk Palestina, itu sampai bantuannya luar biasa banyak orang Aceh. Kita berpikir bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan sedemikian banyak bantuan gitu. Artinya orang Aceh itu punya empati, kasih sayangnya tinggi. Tugas pemerintah adalah bagaimana mengayomi saja, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik. Makanya di sini para ulama cendekiawan menjelaskan, kemudian pemerintah melaksanakan, kemudian masyarakat memberitahu dan mendoakan, kemudian juga yang lain juga harus terlibat di sana sehingga sukses. Itu kira-kira mungkin beliau nanti. Betul. Silakan Pak Marzuki tambahkan dari pertanyaan dari Pak Ridwan. Baik, terima kasih. Saya juga ingin menambahkan apa yang dikatakan Ustadz tadi. Tidak mungkin WH yang hanya seberapa orang itu bisa mengawal semua, sedangkan rakyat Aceh ini sudah 5 ribuan, ya kan. Jadi saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ustadz. Memang yang paling penting itu dalam penegakan syariat Islam itu peran keluarga, peran masyarakat.
Sekarang jangankan seperti itu, ketika kami selesaikan kasus-kasus, kami proses kasus, ketika pertama nangkap tuh mau, tapi giliran kita suruh jadi saksi aja di pengadilannya nggak mau. Jadi kadang-kadang udah malas lah saya nangkap-nangkap ini, disuruh-suruh ke pengadilan. Nah itu aja peran seperti aja nggak mau. Nah seperti di Penayung, kemudian di hotel, bahkan ini kami dalam minggu ini berturut-turut ke hotel masuk, malam kemarin malam minggu masuk ke Hermes, dan kita juga sudah panggil pengelolanya. Nah kita melakukan pengawasan, kita melakukan patroli. Nah sekarang apakah mungkin kita ini robot nggak tidur 1 kali 24 jam tuh nggak tidur kan manusia juga, artinya personil kami juga kan manusia, artinya dia punya kekuatan 1 kali 24 jam itu 8 jam itu bisa selesai, itu kan dia juga perlu istirahat. Artinya ketika kami patroli malam di Penayung katakanlah, nah kan nggak mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi lagi kami nggak tidur di situ. Nah makanya peran masyarakat katakanlah mungkin di Penayung, tokoh masyarakat, dan kami berterima kasih sekali seperti di daerah Penayung, tokoh pemudanya, ketua pemudanya dan kecilnya sangat proaktif ketika ada pelanggaran, kemudian mereka bisa menghubungi kami, kemudian bersama-sama kami melakukan pengawasan penertiban di wilayah itu, terutama wilayah hukum Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan kami berterima kasih kepada warga semuanya yang sudah sangat mendukung tugas-tugas kami, dan kalau tidak didukung oleh masyarakat tidak bisa bekerja, dan itu mustahil bisa kami lakukan. Jadi itu, dan kami terus bekerja insyaallah. Adakah nomor telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran di tempat tersebut, Pak Marzuki? Kalau di di provinsi, kalau Pol PPWH provinsi itu bisa menelpon 0812 60 0812 60 60 94 kali. 0812 60 60 94 kali. Kalau untuk provinsi, tapi kalau untuk Kota Banda Aceh di sana sudah ada terpampang itu di Lamprit, saya lihat itu call centernya pelanggaran syariat Islam. Saya rasa sudah sangat bagus, artinya pelayanan untuk kalau ada pelanggaran itu sudah apakah mau melapor ke provinsi atau mau melapor ke Kota Banda Aceh, itu saya rasa tidak perlu dilakukan lagi. Baik, nah Pak Ridwan, bagaimana menurut Anda, sudah puaskah mendapatkan jawabannya seperti itu ya? Ada lagi silakan penelpon yang ingin menelpon di 082176304692. Nah Pak Marzuki, masih bagaimana cara pendekatan kualitatif antara personil dan juga masyarakat ini seperti komunikasi yang baik? Iya, kami sampaikan juga kepada anggota-anggota kita ketika berada di lapangan. Ya, kita dalam penegakan baik kanun syariat Islam maupun kanun-kanun umum, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, itu kita betul-betul petugas itu betul-betul harus humanis, harus bersyariat. Kita tegakkan syariat dengan syariat. Artinya kita salam, kita ucapkan salam, assalamualaikum, kemudian kita sapa, senyum, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang bersyariat. Jadi itu selalu kita sampaikan ke anggota. Insya Allah masyarakat juga terus mendukung kita apa yang kita lakukan. Kemudian ya insya Allah tidak ada komplain yang berarti bagi masyarakat, terutama para pelanggar. Baik. Nah Pak Ridwan, mudah-mudahan sudah puas ya. Saya ke Ustadz sekarang. Ini pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang meliputi segala kegiatan ataupun usaha untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan nih Ustadz. Nah bagaimana sebenarnya sistem yang diterapkan oleh pihak Dinas Syariat Islam ataupun dari pihak kampusnya sendiri? Ini kita berbicara di ruang lingkup kampus nih Pak Ustadz. Ini mungkin kalau Dinas Syariat Islam mungkin nanti mereka yang konfirmasi langsung ya. Tapi di kampus secara pribadi kami di kampus membuat semacam sosialisasi. Artinya kalau kita lihat kenapa mungkin di daerah
Penayung kita sebut tadi, sering terjadi pelanggaran di sana. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana cara agar pelanggaran tersebut bisa zero pelanggaran. Mungkin untuk generasi sekarang tidak mungkin, tapi kita punya generasi muda di sana yang terus kita didik. Makanya kegiatan-kegiatan keislaman saya pikir perlu ada. Bisa kita pengajian, kemudian juga kita cerdaskan. Banyak itu daerah Bandung, preman-preman udah banyak pada taubat semua gitu kan. Artinya ud'u ila sabili rabbika. Jadi kita panggil kepada jalan Tuhan, kepada bil hikmah, dengan cara hikmah, mau'idah hasanah, dengan cara yang semuanya kita ajak. Maka di kampus kita lebih kepada mencontohkan yang baik-baik, selain kita ajarkan bagaimana semestinya, bagaimana syariat Islam, kemudian juga kita contohkan hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, kemudian aplikatif langsung di masyarakat. Kemudian juga kalau di sana kita ada pengayaan materi keagamaan, kemudian juga kita jadikan masjid ataupun musalla sebagai basic sentralnya mengajarkan di sana. Karena Rasulullah ketika beliau masuk kota Madinah itu selain beliau persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, beliau buat kesepakatan Madinah, piagam Madinah, juga beliau membangun masjid. Nah, di masjid itu Rasulullah mengajarkan sahabat beliau. Di masjid itu Rasulullah persaudarakan. Di masjid itu bahkan Rasulullah berdiskusi dengan orang yang berbeda keyakinan. Ada riwayatnya demikian, sebutkan demikian. Artinya langkah-langkah pencerdasan itu perlu untuk generasi muda misalnya. Sehingga ke depan tidak tertutup kemungkinan Penayung ke depan bisa jadi misalnya tempat yang paling islami di antara tempat-tempat yang lain. Kalau terus didakwakan dengan cara yang baik, dirangkul mereka, diajarkan yang baik-baik, otomatis akan berubah. Manusia itu bagaimanapun kerasnya, kalau terus dengan cara-cara yang disampaikan tadi oleh Bapak ya, Pak Marzuki, dengan cara yang santun, dengan sapa dan salam, orang akan kita tarik dulu hatinya. Ketika dia sudah senang, dia tentu akan menerima. Nah, ini metode dakwah yang para ulama dari Syekh Abdul Rauf Singkil dulu. Ketika beliau berdakwah pulang dari negara Arab, sudah 19 tahun belajar di sana, udah kajiannya sangat tinggi, tapi bagaimana beliau inklusif. Dia masuk seperti sama nelayan kebanyakan, tapi dengan sendirinya semuanya bisa. Dan ini juga di Jawa juga demikian. Sunan-sunan mengajarkan demikian. Artinya cara tadi dengan bahasa yang santun, dengan kata-kata yang mudah dipahami, mungkin demikian. Baik, Pak Ustadz, saya tadi sempat lupa untuk bertanya seputar jam malam yang baik, yang efisien terhadap biasanya perempuan yang ada di Aceh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita tahan dulu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.